dari program studi bimbingan konseling Islam semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi saya di sini sebagai tester pada tanggal 30 September 2025 di SMA Negeri 6 Pandeglang. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah ini benar kelas 11-8? Benar, Kak. Oke, berarti saya nggak salah masuk kelas ya teman-teman. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih kegiatan kita hari ini tuh mau ngapain sih? Belum tahu, Kak. Oh, belum tahu ya. Nah, saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita itu akan melakukan asesmen non-test dengan mengisi instrumen AKPD. Nah, apa sih AKPD itu? AKPD merupakan angket kebutuhan peserta didik yang tujuannya yang pertama membantu siswa mengetahui masalah yang pernah atau yang sedang dialaminya. Jadi AKPD ini akan membantu teman-teman mengetahui masalah apa aja yang pernah teman-teman alami atau yang sedang teman-teman alami. Yang kedua, AKPD ini juga mendukung perencanaan program BK yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi AKPD ini akan membantu mendukung perencanaan program BK yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Maka dari itu, mohon diisi dengan benar, tepat, dan jujur ya teman-teman, yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke teman-teman, sebelum pengisian instrumen, kita rapikan dulu nih tempat duduknya di ini ya, dikasih jarak antar bangku biar teman-teman bisa fokus isinya. Nah, yang di pojok juga dikasih jarak, jangan terlalu dekat ya. Sudah teman-teman? Sudah. Lalu barang atau alat yang digunakan itu hanya handphone karena teman-teman akan mengisi Google Form. Selain dari handphone, silahkan masukkan ke dalam tas. Sudah ya teman-teman? Nah, kalau ada yang mau ke toilet, saya beri waktu 3 menit agar tidak mengganggu saat pengisian instrumen. Ada yang mau ke toilet? Gak ada. Apakah teman-teman udah siap untuk mengisi instrumen? Siap, Kak. Oke, silahkan teman-teman buka link Google Form yang di-share oleh ketua kelas. Teman-teman udah punya semua linknya? Sudah. Oke, silahkan dibuka. Kalau misalkan ada kendala, silahkan angkat tangan ya teman-teman. Nah, teman-teman udah dibuka tadi link Google Form-nya? Sudah. Nah, kalau udah dibuka, kita lihat instruksinya ya. Isi nama lengkapnya, kelasnya, nomor absen, NISN, jenis kelamin, dan tanggal pengerjaan. Tanggal pengerjaannya tanggal hari ini ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa klik berikutnya. Nah, kita lihat dulu nih instruksinya, baca dulu. Di sini ada keterangan, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman. Contohnya, yang pertama, kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Nah, kalau misalkan yang nomor 1 ini sesuai dengan kondisi teman-teman, teman-teman bisa langsung klik ya. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, teman-teman klik tidak ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, karena teman-teman udah paham, saya berikan waktu 30 menit untuk pengerjaan. Dimulai dari sekarang. Jika teman-teman sudah mengisi semua, silakan diklik kirim. Habis itu maju ke depan, diperlihatkan ke saya hasil yang sudah diisinya ya. Oke? Oke. Udah semua teman-teman? Sudah, Kak. Oke, gimana nih perasaannya setelah kerjain AKPD ini? Alhamdulillah udah banget. Alhamdulillah. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Lalu untuk hasilnya bisa teman-teman peroleh 1 minggu ke depan di Guru BK SMA 6
Esther pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan jelasin bagaimana sih cara ngolah data KPD. Nah, sebelum kita ke cara ngolah data KPD-nya, ada hal-hal yang harus kita siapkan teman-teman. Yang pertama, yaitu kita perlu menyiapkan Google Form yang telah diisi atau instrumen AKPD. Nah, instrumen AKPD ini bisa menggunakan kertas ataupun Google Form ya, teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Google Form. Yang kedua, kita juga perlu menyiapkan aplikasi AKPD untuk mempermudah kita mengolah datanya. Yang ketiga, kita memerlukan Excel. Nah, Excel ini untuk apa sih? Jadi, Excel ini kita gunakan untuk menyimpan atau menghitung data lain yang nggak ada di aplikasi. Selanjutnya, apa aja sih yang akan kita hitung? Nah, kita bakal ngitung yang pertama data keseluruhan. Yang kedua, kita juga bakal ngitung profil kelas atau persentase per butir pertanyaan. Yang ketiga, kita juga bakal ngitung persentase per bidang, profil konseli atau persentase per individu. Lalu kita juga akan menghitung persentase bidang per individu. Yang keenam, kita akan menghitung persentase masing-masing bidang. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke Google Form-nya ya. Nah, tampilan Google Form-nya seperti ini teman-teman. Bentar ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini merupakan instrumen AKPD. Di sini ada identitas, ada petunjuk pengisian AKPD, dan ada soal-soal. Nah, di sini kan kita menggunakan ya dan tidak, yaitu skalanya 1, tidak itu 0. Ini udah aku kasih keterangan di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya. Yaitu 1, tidak itu 0. Nah, lalu bagaimana sih cara mindahin data dari Google Form ke Excel? Ini kan kita udah dapat jawabannya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik jawaban yang tadi, yang ini. Lalu di sini ada lihat spreadsheet. Kita klik. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Kita langsung ke file yang sebelah sini. Klik. Habis itu download. Pilih yang Microsoft Excel. Harus Excel ya, teman-teman. Nah, kalau udah, tampilannya kan seperti ini. Lalu, nah, kita harus memastikan ya teman-teman bahwa siswa ini itu telah mengisi nomor absen mereka sesuai dengan nomor absen yang ada di kelas. Karena apa? Karena khawatir kalau mereka salah mengisi nomor absen, nantinya ada kekeliruan. Begitu. Nah, itu hal penting ya teman-teman. Ini kan datanya masih acak-acakan. Tuh, ini urutannya juga absennya masih acak-acakan. Siswanya juga masih acak-acakan. Kita urutkan dari 1 sampai 36. Bagaimana cara ngurutinnya? Kita blok bagian nomor absen. Yang bagian nomor absen ya. Nomor absen. Pilih yang ini. Sort and filter. Pilih yang atas. Yang A to Z. A to Z. Pilih yang atas ini teman-teman. Nah, ini kan udah sesuai urutan. Namanya juga sudah sesuai. Di situ, oh iya, ini tuh otomatis semuanya bakal mengikuti ya teman-teman. Kalau kita udah urutkan di sini, data-datanya juga semua bakal ngikut serta jawabannya. Makanya siswa jangan sampai salah mengisi nomor absen. Kita blok. Copy. Kita pindahkan ke hasil sementara dulu. Kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, di sini di hasil sementara aku bikin beberapa sheet. Yang pertama, aku membuat data pure form. Pure form. Nah, data ini data yang tadi udah aku copy, langsung aja aku paste gitu ya ke sini.
Ini masih sama kok teman-teman. Nanti bakal kayak gini. Kenapa aku pindahin ke sini? Karena jaga-jaga khawatir datanya hilang, datanya acak-acakan kan bakal ribet kalau kita ngulang dari step awal. Di situ. Data yang tadi sama aja ya. Ini masih data yang sama. Kita pindahkan ke aplikasi. Kita hapus dulu. Kita pindahkan ke aplikasi. Nah, tampilan aplikasinya itu seperti ini. Ini tampilan aplikasinya ya, teman-teman. Nah, ini. Lalu ada angket. Ini merupakan butir-butir soal dari AKPD. Ada entry. Nah, entry ini merupakan data keseluruhan ya, teman-teman. Kita masukkan datanya di sini, di yang kolom awal. Paste. Nah, di sini langsung ada total karena ini menggunakan aplikasi, jadi otomatis ya teman-teman. Tuh, ini semuanya bakal langsung keluar. Nah, apa sih perbedaan dari warna-warna ini? Nah, warna-warna ini juga agar mempermudah kita membedakan bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, di entry ini sudah mencakup data keseluruhan. Nah, kenapa saya bilang ini mencakup semua? Karena yang pertama, kita bisa langsung mengetahui data per siswa. Ini merupakan data setiap siswa. Nah, ini kan nama siswa, berarti kalau ke samping itu data per siswa. Nah, yang ini merupakan nomor item ya teman-teman, atau nomor butir pertanyaannya. Nah, kalau ke bawah, berarti yang ini jumlah dari butir pertanyaan. Sudah dipresentasekan. Nah, ini juga ada hasil jumlah per bidang. Sudah muncul semua ya. Nah, ini mencakup data keseluruhan atau entry. Atau bisa kita kenal sebagai tabulasi. Nah, lalu bagaimana kalau kita menghitung manual? Ini aku contohkan ya. Kita menggunakan, ini karena penjumlahan, kita bisa menggunakan AutoSum. Ini. Atau sama dengan sum ya. Langsung enter. Nah, di ujung ini ada titik hijau. Kursornya sampai warna hitam seperti ini, klik 2 kali. Nanti bakal muncul otomatis. Lalu, cara ngitung ke bawahnya gimana? Nih, kita contoh ya. Caranya masih sama, menggunakan sama dengan sum. Karena penjumlahan kita menggunakan sum. Buka kurung. Kita blok nomor, mana aja yang bakal kita hitung. Dari sini. Habis itu langsung enter. Nah, ini udah keluar kan? Langsung kita tarik aja. Di situ, bagaimana sih cara kita ngitung persentasenya? Nah, rumus persentase di AKPD ini sama dengan jumlah jawaban dibagi jumlah konsili dikali 100%. Kita langsung praktek aja, contohin. Ingat ya, sama dengan buka kurung, jumlah jawaban, ini jumlah jawabannya kan, dibagi itu garis miring. Jumlah siswa ada 36, tutup kurung, dikali 100%. Itu langsung enter. Nah, ini langsung keluar. Sekali lagi ya, aku contohin ya. Sama dengan buka kurung, jumlah dibagi 36, tutup kurung, dikali 100%. Nah, hasilnya udah muncul. Ini bisa langsung kita tarik aja. Oke, udah kan? Nah, gimana buat ngitung per bidangnya? Caranya masih tetap sama teman-teman, tapi ya bakal kasih tahu gimana. Kalau jumlah berarti kita
penjumlahan, kita menggunakan sum, buka kurung, blok nomor di bidang pribadi ini. Nah, jangan sampai lewat yang hijau ini ya. Habis itu langsung enter. Udah ketemu hasilnya, kita buat persentase. Persentasenya sama dengan buka kurung, jumlah jawaban dibagi jumlah siswa, tutup kurung, dikali 10%. Nah, kenapa aku menggunakan 10%? Karena biar hasilnya tidak terlalu tinggi, kita sederhanakan menggunakan 10%. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami? Nah, kalau di sini sudah selesai, kita lanjutkan menghitung profil kelas atau persentase per butir pertanyaan. Nah, di sini kita akan menghitung persentase per butir pertanyaan. Karena ini aplikasi, tentunya sudah otomatis ya teman-teman. Ini sudah otomatis. Tuh, kita bisa langsung mengetahui mana yang tinggi. Yang jadi prioritas tinggi di kelas ini yaitu butir soal nomor 42, 47, 34, 1. Nah, ini otomatis teman-teman. Di sini juga langsung ada persentase per bidangnya. Hitung persentase per bidang kan tadi sudah ya. Kita sudah mengetahui persentase per bidang. Ini sudah kita ketahui. Selanjutnya, kita akan menghitung persentase profil konseli atau per individu. Nah, ini juga sudah otomatis ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak otomatis, itu caranya gimana sih? Ini kita kasih contoh. Kita langsung kasih tutorialnya. Nah, ini kan sudah data per individu sesuai nomor absen. Kita copy, kita menghitungnya di Excel ya teman-teman, di Excel lain atau hasil sementara yang aku buat. Nah, tampilannya kita buat sama kayak tadi. Seperti ini. Nah, kita kan ingin mengetahui siswa mana yang masalahnya tertinggi. Ada caranya teman-teman, ini tinggal kita urutkan. Nah, untuk persentasenya, itu cara menghitungnya masih sama teman-teman. Masih menggunakan rumus yang tadi, sama dengan jumlah dibagi jumlah konseli dikali 100. Masih sama. Nah, kita tinggal urutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Pencet yang sama ini yang sort and filter. Kita pilih yang ini, yang bawahnya. Dari tertinggi ke terendah. Pilih yang ini ya. Yang pertama ini yang extend the selection. Agar data lain mengikuti. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung mengetahui di sini siapa saja siswa yang memiliki masalah tertinggi. Di kelas ini didapatkan oleh Rai, oleh Siti Sofi, oleh Anissa, karena masalahnya tertinggi. Nah, ini juga ada yang terendahnya ya. Ini cara menghitung secara manual. Ini hasilnya sama kok teman-teman dengan yang ada di sini. Tuh, masih sama, Raya Friansyah. Tapi ini dalam bentuk aplikasi yang memang sudah otomatis. Tadi itu merupakan cara yang manual. Nah, seperti ini. Lalu, kita juga akan menghitung data individu per bidang. Nah, aku buatkan ini di Excel lain karena agar mempermudah aku dalam menghitung data-data per individunya ya teman-teman. Nah, kita pisahkan bidang pribadi. Langsung kita jumlahkan, persentasekan. Caranya masih sama, menggunakan sum, lalu persentasenya kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, lalu ada bidang sosial. Ini kita pisah per bidang. Nah, seperti ini, belajar, kita jumlahkan juga. Bidang karir, seperti ini. Nah, lalu kita sudah mendapatkan nih datanya, data per masing-masing bidang.
Nah, lalu untuk mengetahui data bidang per individu, hasil yang dari sini, nih yang dari sini, kita pindahkan lagi teman-teman. Seperti ini, agar kita mempermudah nih mengetahui misal Aditya Raihan di setiap bidangnya tuh berapa sih persentasenya. Nah, kita kan langsung bisa mengetahui nih tanpa jarak yang jauh. Kita pindahkan seperti ini. Tuh Aditya Raihan dia jumlah bidang sosialnya 9 atau 18%, belajarnya 10%. Oh ya, maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Ini bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, setelah seperti ini, kita sudah mengetahui kan data bidang per individunya. Lalu kita pisahkan masing-masing seperti ini. Tuh Aditya Raihan. Jumlahnya kita jumlahkan kalau misalkan data per individu ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita kerjakan secara manual satu persatu ya, teman-teman. Kita hanya tinggal memindahkan dari tabel sini ke tabel ini. Seperti itu. Lalu, kita juga akan menghitung data dari masing-masing bidang. Agar kita mengetahui dalam bidang sosial itu tertingginya butir soal nomor berapa, belajar juga butir soal nomor berapa, karir, salah, maaf teman-teman, ini salah. Oke teman-teman, kita melanjutkan menghitung ke bagian masing-masing bidang agar kita mengetahui dari masing-masing bidang ini butir soal mana saja yang tertinggi gitu dari jumlahnya. Nah, di aplikasi kita bisa melihat bagian hasil analisis 2. Nah, di sini. Jadi, bidang pribadi itu ada di nomor item dari nomor 1 sampai nomor 16. Bidang sosial itu dari nomor 17 sampai 27. Bidang belajar dari nomor 28 sampai 34. Bidang karir dari 35 sampai 50. Nah, di sini kan sudah ada hasilnya dari masing-masing bidang. Misal dari bidang pribadi, nah ini udah bisa kita ketahui. Namun, di sini kan kita belum bisa melihat gitu ya secara akurat atau secara lebih mudah gitu ya, teman-teman. Nah, agar mempermudah pekerjaan kita untuk menyusun action plan nanti, kita urutkan dari tertinggi sampai terendah. Nah, gini caranya, teman-teman. Kita copy, kita hitungnya di Excel atau di hasil sementara ya, karena kita nggak bisa ngitung di sini. Paste. Ini kita namai bidang pribadi. Nah, terus kita masukkan juga yang bidang sosial. Kita buat di bawahnya aja.
Nah, ini ada yang lewat sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita bisa mengetahui nomor-nomornya. Ini bidang sosial. Kita buat tabel. Nah, lalu bagaimana cara mengurutkannya? Nah, caranya masih sama ya teman-teman dengan cara-cara sebelumnya. Kita mengurutkan dari tertinggi sampai terendah. Nah, di bagian jumlah, ini kan nomor item. Ini jumlahnya. Di bagian jumlah, kita blok agar kita bisa mengurutkan dari nomor soal tertinggi sampai terendah. Nah, kita gunakan ini, sort and filter, gunakan dari yang bawah, dari tertinggi sampai terendah. Pilih yang expand the selection, habis itu pilih sort. Nah, kita bisa langsung mengetahui nih, di bidang pribadi itu, nomor item pertama ya menjadi masalah tertinggi dengan pemilih itu 32 orang. 32 orang siswa yang memilih masalah pertama. Nomor 4 dengan pemilih 31 orang, nomor 10 30 orang. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya yang tadi itu sudah menjawab hasil, namun kalau kita urutkan seperti ini, kita lebih mudah untuk membaca data atau menganalisis datanya untuk dipindahkan menjadi action plan dan program. Nah, kita contoh lagi ya. Di bagian jumlah, kita blok, sort and filter, dari tertinggi terendah, pilih sort. Nah, oke? Bisa dipahami teman-teman? Nah, karena kita sudah selesai menghitung data ini, data keseluruhan sudah, profil kelas sudah, persentase bidang sudah, dan sampai masing-masing bidang pun sudah, yang selanjutnya adalah interpretasi hasil data. Nah, untuk apa sih interpretasi ini? Nah, fungsi dari interpretasi hasil adalah untuk memudahkan kita sebagai guru BK membaca data yang diperoleh untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik, menentukan tindak lanjut layanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan program BK. Oke teman-teman, inilah tampilan dari interpretasi data. Nah, di interpretasi data itu kita memindahkan yang dari aplikasi ke dalam bentuk Word dengan ditambahkan keterangan. Nah, di sini ada hasil analisis data KPD atau tabulasi atau secara keseluruhan. Nah, dalam tabulasi ini ada informasi lengkap terkait hasil KPD, kolom-kolom yang memuat identitas, kode siswa, nomor induk, nama lengkap, hasil persentase per bidang. Ini yang per bidang, hasil persentase per butir pertanyaan, dan persentase per siswa. Yang selanjutnya, ini merupakan persentase per pertanyaan. Nah, dari sini kita bisa langsung mengetahui nih teman-teman bahwa di kelas ini masalah tertinggi ada di butir soal nomor 42 dengan jumlah responden 35 dari 36 siswa. Nah, jadi ini merupakan masalah yang memiliki prioritas tinggi. Begitu juga selanjutnya, yang nomor 47, bahwa dengan item cita-cita atau rencana karir saya ini masih selalu berubah-ubah. Jumlah pemilihnya ada 32 siswa dengan prioritas tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dari tertinggi sampai sedang dan sampai rendah. Yang paling rendah itu ada di butir soal nomor 16. Dengan bunyi item, saya belum tahu dampak pernikahan di usia dini atau usia muda dengan pemilihnya 3 siswa. Prioritasnya rendah. Nah, prioritas rendah itu bukan berarti kita tidak memberikan layanan ya teman-teman. Di sini fungsi dari persentase per pertanyaan itu agar kita bisa melihat bahwa dalam kelas ini dan dalam butir soal ini
mana masalah yang tertinggi yang terjadi di kelas ini. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada persentase per bidang. Nah, persentase per bidang kita bisa langsung mengetahui teman-teman mana bidang yang memiliki masalah tertinggi. Itu ada bidang karir. Persentasenya sampai 101,67%. Yang selanjutnya ada persentase per masing-masing bidang. Nah, ini dari masing-masing bidang, item mana yang memiliki masalah tertinggi. Di bidang pribadi, item nomor 1 itu memiliki 32 jumlah siswa yang memilih masalah ini. Berarti bidang pribadi ini termasuk item nomor 1 ini dalam bidang pribadi memiliki prioritas tinggi. Nah, ini kita bisa melihat prioritas tertinggi atau masalah tertinggi dalam kelas dari setiap bidang. Kita bisa lihat dari bidang pribadi, bidang sosialnya. Nah, bidang sosial masalah tertingginya ada di item nomor 18, yang terendahnya ada di 27. Begitupun bidang belajar, yang tertinggi ada di 34, dengan jumlah siswa yang memilih ada 32 orang, dan terendahnya ada di nomor item 29 dengan jumlah pemilih siswanya itu 10. Bidang karir pun sama. Yang tertinggi dalam bidang karir ini merupakan nomor item 42 dengan bunyi item saya merasa belum tahu profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Nah, di sini ada 35 jumlah siswa yang memilih masalah ini. Lalu yang terendahnya juga ada di nomor item 45 dengan bunyi saya belum mengerti prosedur melamar pekerjaan dan 5 orang. Nah, jumlah-jumlah dari pemilih atau siswa yang memilih ini bisa kita jadikan landasan sebagai pemberian layanan. Misal kalau masalahnya tertinggi berarti kita memberikan layanan klasikal, layanan yang dilakukan dalam kelas secara klasikal. Jika masalahnya hanya 7 orang seperti item nomor 39, saya belum tahu pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian yang dimiliki. Nah, yang efektif untuk 7 orang ini menggunakan layanan apa? Kita bisa menggunakan layanan konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok. Kita lihat lagi dari masalahnya, ini butuh penyelesaian atau sekedar pengembangan. Nah, seperti itu. Jika sudah dalam interpretasi data, kita lanjutkan ke action plan. Yang selanjutnya, kita akan membuat rencana kegiatan atau action plan. Nah, dalam membuat action plan, dalam membuat program tahunan atau program semesteran, juga RPL, itu kita menggunakan acuan dari POPBK SMA. Nah, itu ya, kita menggunakan POPBK SMA. Bisa kita dapatkan di Google. POPBK SMA. Nah, kita gunakan yang ini, yang paling atas. Nah, tampilan POPBK seperti ini. Nah, di sini ada POPBK itu adalah panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, kita menggunakan panduan ini ya teman-teman. Di sini ada lengkap. Nah, langsung saja kita ke action plan-nya. Nah, action plan ini merupakan hasil dari interpretasi data yang sudah kita peroleh, lalu kita jabarkan di action plan ini. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat action plan? Nah, pertama kita harus ada tadi hasil
dari interpretasi data. Kita gunakan data yang per masing-masing bidang. Dari bidang ini nih contohnya ya. Kita gunakan dari persentase masing-masing bidang agar mempermudah kita dalam membuat action plan. Karena dalam action plan itu di POPBK ada 4 layanan: bidang pribadi, sosial, dan karir. Nah, dalam bidang pribadi misalnya, di interpretasi data, item tertinggi ada pada butir soal. Pertama, dengan bunyi saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Nah, dari masalah ini, kita tumpahkanlah di action plan. Ia termasuk dalam bidang layanan apa? Kan pribadi, yaudah kita tulis masukan pribadi. Lalu tujuan dari layanan ini tuh apa? Nah, tujuannya agar peserta didik atau konseli memahami pentingnya kerjasama antar umat beragama, memiliki sikap toleransi, serta mampu hidup rukun melakukan kerjasama yang baik antar umat beragama. Lalu untuk strategi layanan, di sini saya menggunakan 10 jenis layanan BK, yaitu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, layanan penguasaan konten, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Nah, strategi yang saya gunakan yaitu 10 layanan tadi. Nah, mengapa saya menggunakan layanan informasi? Karena layanan informasi ini digunakan dalam bentuk layanan klasikal, teman-teman, dalam format layanan klasikal. Kenapa juga saya memberikan layanan klasikal? Karena dalam masalah nomor item pertama ini, ia memiliki jumlah 32 siswa. Akan efektif jika kita menggunakan format klasikal dan menggunakan layanan informasi. Seperti itu. Lalu, nah, yang kedua juga, seperti di butir soal nomor 4 ini ya. Nah, yang nomor 4, saya kadang-kadang sering melanggar budaya tata tertib berlalu lintas. Nah, ternyata di kelas ini masih banyak siswa yang sering melanggar, kadang-kadang sering melanggar budaya tata tertib berlalu lintas dengan jumlah siswa yang memilih itu ada 31 siswa. Nah, di sini kita masukkan ke dalam action plan. Ia masuknya ke dalam bidang layanan apa? Masuk pribadi, lalu tujuan layanannya itu apa? Nah, agar peserta didik menumbuhkan kesadaran untuk menaati peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Strategi layanan yang saya berikan juga merupakan layanan informasi. Kenapa layanan informasi? Karena tadi jumlah siswa yang memilih ini masih banyak. Dan kita gunakan format layanan klasikal. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada, saya memberikan strategi layanan konseling kelompok pada masalah item nomor 13. Nah, bunyi item nomor 13 ini merupakan kondisi keluarga saya tidak harmonis dengan pemilih 7 orang. Saya menggunakan strategi layanan konseling kelompok. Kenapa saya menggunakan konseling kelompok? Karena pertama masalahnya merupakan tentang keluarga yang sedang tidak harmonis, butuh penanganan segera dan butuh pengentasan masalah. Konseling kelompok merupakan strategi layanan yang efektif karena jumlahnya 7 orang. Seperti itu. Nah, lalu materinya apa sih dalam konseling kelompok ini? Materinya yaitu akar masalah dalam konflik keluarga. Lalu saya menggunakan metode bermain peran atau sosiodrama. Media yang saya gunakan juga video keluarga, tentang keluarga ya teman-teman maksudnya, juga lembar refleksi. Pada evaluasinya saya memberikan Laiseg dan Leijapen. Laiseg merupakan layanan segera dan Leijapen adalah layanan jangka pendek. Seperti itu teman-teman. Lalu tadi yang maaf ya, nomor pertama saya lupa menjelaskan. Nah, dalam tujuan layanan ini
dan strategi layanannya. Nah, materi yang saya berikan yaitu pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Nah, metode yang saya gunakan dalam kelas ini nantinya yaitu ceramah dan sosiodrama. Media yang saya gunakan PowerPoint. Dan evaluasinya ada Layseg dan Layjapen, seperti itu. Nah, action plan ini kita sesuaikan dari masalah-masalah yang ada di interpretasi data. Gitu teman-teman. Begitupun selanjutnya, bidang pribadi, nah bidang sosial. Bidang sosial kita sesuaikan layanannya dengan kebutuhannya. Kita bisa menentukan strategi layanan itu dari jumlah siswa ya teman-teman. Kalau misalkan kita jumlah siswa yang memilihnya banyak, kita gunakan format klasikal. Jika yang memilihnya hanya sedikit, kita bisa menggunakan konseling individual atau konseling individual untuk satu orang. Kalau orangnya itu yang memilih masalahnya ada 5 sampai 12 orang, kita bisa menggunakan bimbingan kelompok. Juga kita bisa menggunakan konseling kelompok, itu kita lihat lagi ke masalahnya. Ia butuh pengentasan atau hanya sekedar pemahaman atau pengembangan. Seperti itu teman-teman. Nah, bidang sosial, bidang belajar juga kita sesuaikan. Nih, bidang belajar tuh peserta didik mampu memahami dan mengetahui berbagai kecerdasan. Nah, di sini ada pada item nomor 28 yang memilihnya ada 10 orang. Nah, karena hanya 10 orang, kita bisa efektif jika menggunakan bimbingan kelompok dengan materi mengenal 5 pilar kecerdasan dalam diri, IQ, EQ, EQ, CQ, mengenal 5 pilar kecerdasan dalam diri. Nah, menggunakan metode diskusi dan game. Media yang saya gunakan itu kartu refleksi dan evaluasinya Layseg juga Layjapen. Seperti itu teman-teman. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di hasil interpretasi. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke program tahunan bimbingan dan konseling. Nah, program tahunan ini kita tinggal sesuaikan dari action plan tadi, teman-teman. Nah, dalam program tahunan itu ada persiapan, ada pelaksanaan, juga ada akuntabilitas. Dalam persiapan, kita perlu melakukan asesmen kebutuhan. Kita perlu melakukan asesmen untuk mengetahui masalah yang terjadi di siswa, agar program yang kita berikan kepada siswa juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu teman-teman. Kita tinggal tetapkan kita akan melakukan asesmen itu kapan. Nah, kalau kita mau melakukan asesmen di bulan Juli, kita tinggal beri tanda X seperti ini teman-teman, tanda silang ya. Lalu yang kedua, mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Itu kita lakukan di minggu keempat. Lalu selanjutnya, nah seperti ini. Nah, untuk action plan, kita tinggal tuangkan saja ke sini teman-teman. Dari masalah-masalah yang tadi, kita tinggal tempatkan. Kita mau memberikan layanan itu pada tanggal berapa? Seperti ini. Misal, konseling kelompok. Kenapa saya menempatkan konseling kelompok pada minggu keempat atau layanan pertama yang akan saya berikan kepada siswa? Karena dalam konseling kelompok ini, ia memiliki masalah yang perlu dientaskan secara cepat ya teman-teman. Karena masalahnya lebih darurat seperti itu. Ada masalah yang harus kita entaskan. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan. Dari action plan tadi kita mau berikan pada tanggal berapa, minggu keberapa. Kita sesuaikan seperti ini. Begitupun evaluasinya. Kita akan melakukan evaluasi proses itu kapan, evaluasi hasil itu kapan, supervisi kapan, dan membuat laporannya kapan. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu teman-teman. Apakah bisa dipahami? Nah, jika sudah kita membuat program tahunan, kita lanjutkan ke program semesteran. Program semesteran ini juga sama teman-teman, kita hanya tinggal menuangkan dari program tahunan dan dan action plan ke dalam program semesteran ini.
Nah, bentuk program semesteran seperti ini, teman-teman. Ada jenis kegiatan layanan, ada bidang bimbingan, fungsi bimbingan konseling, tujuannya, kelas, dan waktu pelaksanaannya. Seperti di sini nih, misalnya dari layanan informasi, dalam strategi layanan. Nah, tadi dari program tahunan dan action plan, ada berapa layanan informasi yang akan kita berikan kepada siswa. Kita masukkan ke dalam sini. Ini kan layanan informasi. Kita masukkan materinya. Nah, di sini kan ada jenis kegiatan layanan. Kita masukkan materinya. Materinya kita masukkan, tuh pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama, ya akan masuknya ke dalam bidang pribadi. Maka kita centang di dalam bidang pribadi. Lalu, fungsi dari layanan yang akan kita berikan itu apa? Kita akan memberikan fungsi pemahaman dan pengembangan kepada siswa. Nah, tadi ini tujuannya, peserta didik memahami, agar mereka itu paham gitu loh, bahwa kerjasama antar umat beragama itu penting, dan perlunya pengembangan sikap oleh siswa-siswa itu. Kita lanjut lagi, memahami suasana rumah dan perasaan diri. Itu masuknya ke dalam bidang pribadi, kita centang di bidang pribadi. Kita lihat, ini masuknya ke dalam fungsi apa? Peserta kan tujuannya itu peserta didik mampu mengenali penyebab ketidaknyamanan di rumah dengan fungsi pemahaman dan pengentasan. Nah, dengan fungsi pemahaman dan pengentasan, kita berharap bahwa peserta didik itu mampu paham dengan masalah dengan ketidaknyamanan yang terjadi di rumah, dan ia mampu mengentaskan masalahnya yang terjadi di rumahnya, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama teman-teman, kita tinggal masukkan materi layanan kita pindahkan dari action plan, ia masuknya ke bidang pribadi, sosial, belajar atau karir, kita tinggal centang, seperti itu. Nah, lalu pada layanan bimbingan kelompok, tadi kita ada apa saja? Nah, dalam layanan bimbingan kelompok pada semesteran itu kita ada pada bulan September dan Agustus, ada pada bidang sosial, seperti itu. Jadi apa ya teman-teman? Program semesteran dan program tahunan itu tinggal kita tumpahkan yang dari action plan. Yang penting itu kita sudah menyelesaikan action plan, seperti itu. Ini tinggal memindahkan saja ya teman-teman. Selanjutnya, itu RPL. Nah, rencana pelaksanaan layanan ini kita perlukan satu dari satu masalah. Seperti itu. Misal tadi kita membuat action plan 20 ya. Dalam 1 tahun kita membuat 10 program untuk siswa. Berarti RPL yang kita buat juga harus ada 20. Seperti itu. Nah, ini contoh RPL yang saya buat ya teman-teman. Saya mengambil bimbingan kelompok. Kita buka dulu. Nah, sebentar ya teman-teman. Ini agar kita bisa paham. Ini kan ada di bidang sosial. Nah, dalam interpretasi data, dia ada dalam butir soal nomor 26 ini. Masalahnya, ia belum tahu dampak atau akibat dari seks bebas LGBT, HIV, dan AIDS. Nah, dengan pemilihnya 8 jumlah siswa akan efektif jika kita menggunakan bimbingan kelompok. Kenapa kita menggunakan bimbingan kelompok? Karena dalam fungsinya kita hanya membutuhkan pencegahan terhadap siswa, seperti itu ya teman-teman. Nah, RPL ini kita sesuaikan dengan ada yang di POPBK formatnya. Yang pertama, komponen layanan. Komponen layanan yang kita gunakan bimbingan kelompok. Lalu bidang layanan juga bidang sosial. Kenapa sosial? Karena ada dalam KPD ya termasuk bidang sosial. Fungsi layanannya itu fungsi pencegahan. Nah, lalu apa tujuan dari layanan ini? Tujuannya itu agar peserta didik mampu memahami dampak negatif dari perilaku seks bebas, penyimpangan seksual atau LGBT, dan HIV atau AIDS, serta memiliki kesadaran untuk menghindarinya dan menjaga nilai moral
juga tanggung jawab sosial. Seperti itu ya teman-teman. Lalu topik yang akan kita angkat dalam bimbingan kelompok ini dampak seks bebas, LGBT, dan HIV di kalangan remaja. Sasarannya yaitu peserta didik kelas 11-8. Lalu metode yang saya akan gunakan dalam bimbingan kelompok ini yaitu diskusi kelompok, seperti itu. Waktunya kita gunakan 1 kali 45 menit. Lalu media yang akan saya gunakan juga berupa video edukatif, papan tulis, dan proyektor. Tanggal pelaksananya kita cantumkan, kita akan laksanakan pada tanggal berapa. Lalu sumber bacaan, kita sebagai konselor harus memiliki sumber bacaan, mencari informasi itu dari mana. Di sini saya menggunakan jurnal-jurnal. Nah, lalu ada uraian kegiatannya. Nah, dalam uraian kegiatan itu kita harus sesuaikan dengan layanan yang kita berikan. Jika kita memberikan layanan bimbingan kelompok, nah bimbingan kelompok ini memiliki berapa tahap? Nah ya seperti ini, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap penyimpulan, tahap penutupan, seperti itu. Beda lagi dengan konseling kelompok, ataupun konseling individual, atau layanan-layanan yang lain ya teman-teman. Itu kita harus sesuaikan dengan tahap-tahapnya. Nah, ini uraian kegiatan merupakan gambaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kita uraikan kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita berikan kepada siswa. Seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, dalam tahap pembentukan, guru BK membuka kegiatan dengan salam dan doa, menjelaskan tujuan dan aturan kegiatan atau penstrukturan ya teman-teman. Lalu kita melakukan ice breaking ringan agar mempercair suasana ya, seperti itu. Kita lanjut pada tahap peralihan, selanjutnya tahap kegiatan, kita akan melakukan apa saja, tahap penyimpulan, tahap penutupan. Nah, lalu evaluasi, kita menggunakan dua evaluasi, ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Dalam evaluasi hasil, yaitu kita akan mengevaluasi keaktifan dan keterlibatan dalam kegiatan kelompok, pemahaman mereka tentang dampak dan perilaku seks bebas dan penyimpangan seksual setelah melakukan kegiatan kelompok, apakah mereka memahami gitu loh tentang dampak-dampak dari seks bebas dan penyimpangan seksual ini. Lalu kita juga akan melakukan sikap dan komitmen pribadi dalam menjaga diri dari perilaku yang beresiko agar siswa memiliki komitmen dalam dirinya sendiri untuk menjaga dirinya. Lalu evaluasi proses, kita juga akan memberikan lembar observasi keaktifan dan refleksi tertulis siswa. Seperti itu. Lalu ada rencana tindak lanjut. Nah, maaf karena ini saya lupa masukkan ke dalam tabel, jadi saya tulis di bawah. Nah, rencana tindak lanjutnya yaitu konselor akan menindaklanjuti siswa yang menunjukkan indikasi masalah perilaku sosial atau kesadaran rendah akan resiko seks bebas LGBT dengan layanan konseling individual. Jika ada siswa yang terindikasi masalah perilaku perilaku sosial tadi, maka kita akan tindak lanjuti dengan konseling individual. Seperti itu teman-teman. Nah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang dibingungkan atau yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Saya Riana Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.